Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas A Biokimia 2 yang beranggotakan saya Ahmad Syafiq Razan. Saya Diana Nisa. Saya Ananda Elga Pratiwi. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai cloning gen. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran. Mahasiswa mampu mengkaji implikasi cloning dalam kehidupan sehari-hari. Materi singkat. Mengcloning berarti membuat salinan yang identik. Cloning DNA melibatkan pemisahan gen tertentu atau segmen DNA dari kromosom, menggabungkannya ke DNA vektor yang hasilnya merupakan DNA hibrida yang disebut dengan DNA rekombinan. Selanjutnya, DNA rekombinan ditransformasi ke dalam sel inang yang tepat seperti bakteri, virus atau ragi, dan direplikasi untuk membuat banyak salinan dari gen yang dipilih. Adapun bahan-bahan dasar atau utama yang digunakan dalam proses cloning adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu fragmen DNA yang merupakan gen target yang akan dikloning. Yang kedua yaitu vektor, di mana vektor ini adalah molekul DNA untai ganda yang melingkar atau linier yang dapat menghasilkan molekul DNA rekombinan dalam proses cloning. Vektor ini mampu membawa gen target ke dalam sel inang melalui proses transformasi. Yang ketiga yaitu sel inang. Sel inang adalah sel hidup yang mampu ditumpangi oleh vektor asli atau rekombinan. Sel inang dapat berupa organisme uniseluler atau bersel tunggal seperti bakteri maupun multiseluler atau bersel banyak seperti jamur, tumbuhan, hewan, hingga manusia. Sel inang mampu memperbanyak vektor, menghasilkan banyak salinan identik yang tidak hanya dari dirinya sendiri, tetapi juga dari gen yang dibawanya. Ketika sel inang membelah, salinan molekul DNA rekombinan diteruskan ke keturunan dan replikasi vektor lebih lanjut terjadi. Setelah sel inang melakukan pembelahan sel, koloni, atau klon yang diproduksi, maka setiap sel dalam klon berisi satu atau lebih salinan molekul DNA rekombinan. Gen yang dibawa oleh molekul rekombinan sekarang dikatakan telah dikloning. Yang keempat yaitu enzim restriksi endonuklease dan enzim ligase. Enzim restriksi endonuklease adalah enzim yang diperlukan untuk memotong untai DNA yang diinginkan, sedangkan enzim ligase digunakan untuk meligasi DNA sehingga memperoleh DNA rekombinan. Objek atau sampel yang digunakan. Yang pertama yaitu materi cloning gen dan yang kedua yaitu video penjelasan. Prosedur proyek. Yang pertama, carilah dan pahami materi mengenai cloning gen. Yang kedua, jelaskan materi cloning gen. Yang ketiga, videokan pada saat penjelasan materi tersebut. Dan yang keempat, edit video yang telah direkam dengan semenarik mungkin. Pembahasan. Mengcloning berarti membuat salinan yang identik. Cloning DNA melibatkan pemisahan tertentu atau segmen DNA dari kromosom, menggabungkannya ke DNA vektor yang mana hasilnya merupakan DNA hibrida yang disebut dengan DNA rekombinan. Adapun langkah-langkah dalam cloning gen yaitu yang pertama ada persiapan DNA sel total, yang kedua ada persiapan DNA plasmid, yang ketiga yaitu pembentukan DNA rekombinan, yang keempat yaitu transformasi, yang kelima yaitu seleksi rekombinan. Persiapan DNA sel total. Langkah pertama dalam proses cloning gen adalah persiapan DNA yang diinginkan atau fragmen DNA target. Persiapan DNA target dilakukan dengan mempertimbangkan jenis prosedur pemurnian DNA yang paling sederhana, di mana seluruh komplemen DNA dari sel bakteri diperlukan. Prosedur preparasi DNA total dari kultur sel bakteri dapat dibagi menjadi 4 tahap, yang dimana tahap pertama yaitu kultur bakteri ditumbuhkan dan kemudian dipanen. Yang kedua, sel-sel dipecah untuk mendapatkan DNA-nya. Yang ketiga, ekstrak sel diperlakukan pemurnian untuk menghilangkan semua komponen kecuali DNA. Dan yang keempat yaitu larutan DNA yang dihasilkan terkonsentrasi. Persiapan DNA plasmid. Pemurnian plasmid dari kultur bakteri melibatkan strategi umum yang sama seperti preparasi DNA sel total. Kultur sel yang mengandung plasmid ditumbuhkan dalam medium cair, dipanen dan diekstrak sel disiapkan. Protein dan RNA dihilangkan dan DNA mungkin terkonsentrasi oleh pengendapan etanol. Namun, ada perbedaan penting antara pemurnian plasmid dan persiapan DNA sel total.
Pembentukan DNA rekombinan. Setelah sampel DNA murni disiapkan, langkah berikutnya dalam eksperimen cloning gen adalah konstruksi molekul DNA rekombinan. Untuk menghasilkan molekul rekombinan ini, vektor serta DNA yang akan dikloning harus dipotong pada titik-titik tertentu dan kemudian digabungkan bersama secara terkendali. Memotong dan menyambung adalah dua contoh teknik manipulasi DNA. Berbagai variasinya telah dikembangkan selama beberapa tahun terakhir. Selain dipotong dan digabungkan, molekul DNA dapat diperpendek atau diperpanjang, disalin menjadi RNA atau menjadi molekul DNA baru, dan dimodifikasi dengan penambahan atau penghilangan gugus kimia tertentu. Manipulasi ini yang semuanya dapat dilakukan di dalam tabung reaksi, memberikan dasar tidak hanya untuk cloning gen, tetapi juga untuk studi biokimia DNA, struktur gen, dan kontrol ekspresi gen. Transformasi. Setelah pembuatan DNA rekombinan, langkah selanjutnya dalam eksperimen cloning gen adalah memasukkan molekul-molekul ini ke dalam sel hidup. Transformasi biasanya bakteri yang kemudian tumbuh dan membelah untuk menghasilkan klon. Sebenarnya, kata cloning hanya mengacu pada prosedur tahap selanjutnya dan bukan pada konstruksi molekul DNA rekombinan itu sendiri. Cloning mempunyai dua tujuan utama, yaitu memungkinkan sejumlah besar molekul DNA rekombinan untuk diproduksi dari bahan awal dalam jumlah terbatas, yang dimana fungsi keduanya yaitu cloning dapat digambarkan sebagai suatu pemurnian. Seleksi rekombinan. Penyerapan dan retensi plasmid stabil biasanya dideteksi dengan mencari ekspresi gen yang dibawa oleh plasmid. Misalnya, sel E. coli biasanya sensitif terhadap efek penghambatan pertumbuhan antibiotik ampicillin dan tetraxilin. Namun, sel-sel yang mengandung plasmid yang merupakan salah satu vektor cloning pertama yang dikembangkan pada tahun 1970-an resisten terhadap antibiotik ini. Ini karena PBR322 membawa dua set gen, satu gen yang mengkode enzim B-laktamase yang mengubah ampicillin menjadi bentuk yang tidak beracun bagi bakteri, dan set kedua gen yang mengkode enzim yang mendetoksifikasi tetraxilin. Berikut merupakan strategi untuk transformasi DNA baru ke dalam sel hewan dan sel tumbuhan. Pada gambar A yaitu pengendapan DNA ke sel hewan, dan gambar B yaitu pengenalan DNA ke dalam sel hewan melalui fusi liposom, dan yang C yaitu transformasi protoplas tumbuhan. Berikut terdapat dua metode fisik untuk transformasi DNA ke dalam sel. Meskipun ada banyak prosedur berbeda untuk mendapatkan klon yang diinginkan, semuanya merupakan variasi pada dua metode dasar. Yang pertama, seleksi langsung untuk gen yang diinginkan, yang berarti bahwa percobaan cloning dirancang sedemikian rupa sehingga satu-satunya klon yang diperoleh adalah klon dari gen yang ditentukan. Hampir selalu atau setiap kali, seleksi terjadi pada tahap pelapisan. Yang kedua yaitu identifikasi klon dari perpustakaan gen, di mana merupakan senjata awal cloning untuk menghasilkan perpustakaan klon yang mewakili semua atau sebagian besar gen yang ada dalam sel, diikuti dengan analisis klon individu untuk mengidentifikasi yang benar. Yang kedua metode ini, identifikasi telah dijelaskan oleh di atas. Kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa yang pertama, mengkloning berarti membuat salinan yang identik. Cloning DNA melibatkan pemisahan gen tertentu atau segmen. DNA dari kromosom menggabungkannya ke DNA vektor yang hasilnya merupakan DNA hibrida yang disebut dengan DNA rekombinan. Yang kedua, bahan-bahan dasar utama yang digunakan dalam proses cloning yaitu fragmen DNA, vektor, sel inang, dan enzim restriksi endonuklease. Dan yang ketiga, langkah-langkah dalam cloning gen yaitu persiapan DNA sel total, persiapan DNA plasmid, pembentukan DNA rekombinan, transformasi, dan reaksi rekombinan. Baiklah, itu video dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.